Kita tidak melihat perbuatan hamba, tetapi melihat perbuatan Allah yang diperagakan lewat hambanya. Itu kita melihat secara hakikat. Makanya ada yang pingsan, guling, biarin aja. Nanti kalau sudah selesai baru kita urus. Gitu. Kalau memang dia pingsan betul, ya udah gitu, gotong. Ya. Ada orang meki-meki zikir, biarin aja, nggak usah diomelin. Ya. Kenapa? Kita berada di lapangan hakikat. Ya. Jadi kita memperhatikan apa yang diperagakan oleh Allah melalui hambanya. Ya. Kita tidak lagi melihat secara syariatnya saja. Nah, banyak kita ini terus terang saja, ya. Berada di lapangan hakikat tetapi berpikir secara syariat. Contohnya lagi, Pama, ini contoh ya. Ini lagi ngaji tasawuf 2. Siapa yang ngajar? Oh, Buya enggak datang. Nah, dia ada acara di luar. Terus yang ngajar siapa? Si Irfan yang ngajar. Enggak lah, enggak usah ikut. Bukan Buya yang ngajar. Nah, ini kan. Ini artinya apa? Masih memandang secara syariat. Tetapi kalau kita memandang secara hakikat, siapapun yang mengajar, boleh jadi kita justru akan mendapatkan yang lebih. Belum tentu kita belajar dari orang yang pintar, kita menjadi pintar. Belum tentu. Banyak orang mendapatkan pelajaran yang berharga justru dari orang yang tidak pintar. Belajar dari semut, belajar dari lebah, belajar dari pohon-pohon, justru kita tahu. Tapi justru disampaikan oleh orang pintar, kita malah nggak ngerti. Kenapa? Karena yang memberi paham itu bukan guru. Yang memberi paham itu Allah. Nah, itu ya. Jadi yang memberi paham itu Allah. Makanya ketika kita ngaji itu, walaupun ada 40 orang, 60 orang yang ngaji, pahamnya mungkin beda-beda. Ada yang 100% dapat pahamnya, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang nggak dapat persen sama sekali. Orang belajar dia tidur, pulang apa? Nggak dapat persen. Nggak dapat persen sama sekali, tapi dapat pahala. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan memandang lahirnya. Nah, kemudian ketika kita memahami tauhid af'al, ya deh, ada